Pemirsa, musisi Faris RM ditangkap lagi dalam kasus narkoba. Kali ini merupakan kali keempat musisi ini berurusan dengan polisi akibat menggunakan narkoba. Faris RM, musisi kenamaan di era 80-an, kembali ditangkap polisi dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan. Faris RM ditangkap di kawasan Bandung, Jawa Barat dan dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk pemeriksaan. Selanjutnya, polisi telah menetapkan musisi Faris RM sebagai tersangka kasus narkoba. Saat ditangkap, musisi ini sempat mengelak, namun polisi berhasil mendapat barang bukti berupa sabu dan ganja. Seakan tak kapok, ini merupakan kali keempat Faris RM ditangkap lantaran menggunakan narkoba. Pertama di tahun 2007, Faris RM dihukum penjara selama 4 bulan. Lalu di tahun 2015, pemilik nama lengkap Faris Rostam Monaf ini ditangkap lagi karena narkoba dan menjalani hukuman penjara selama 6 bulan. Untuk 2018, Faris RM ditangkap ketiga kalinya dan kali ini ia menjalani rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi BNN Lido Bogor. Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian identitas dari yang sekarang sudah menjadi tersangka, ya kemarin sudah diamankan, kemudian sekarang sudah menjadi tersangka, yaitu inisial ADK, 46 tahun, kemudian FRM, 66 tahun. RFM datang sendiri untuk mengambil barang tersebut. Ya, yang diduga adalah. Dan langsung saja pemirsa, kita perbarui informasi soal penangkapan musisi Faris RM oleh polisi terkait dengan narkoba. Sudah ada jurnalis Berita 1, sudah ada Hanif Musyafa dan juga juru kamera Hilman Prayitno di Polres Jakarta Selatan. Selamat malam Hanif. Hanif, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal dari penangkapan musisi Faris RM oleh pihak kepolisian dalam kasus narkoba ini, Hanif? Ya baik, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Polres Jakarta Selatan, tempat di mana musisi Faris RM ditahan dan juga diperiksa terkait penangkapan kasus narkoba yang menimpa dirinya sebanyak 4 kali ini. Berdasarkan penjelasan dari Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan bahwa penangkapan Faris RM ini memang adalah pengembangan kasus yang sebelumnya tersangka berinisial ADK ditangkap pada hari Senin 17 Februari 2025, yang mana tersangka ADK ini adalah supir pribadi dari Faris RM. Maka dari ketika didapatkan tersangka ADK itu lalu dikembangkan, maka tersangka Faris RM ditangkap di Bandung pada hari Selasa kemarin, sehingga proses penangkapan dan juga pemeriksaan kepada Faris RM hingga saat ini sudah berjalan 1 hari. Dan berdasarkan penjelasan dari AKP Nurmadewi juga mengatakan bahwa kasus atau barang bukti yang sudah diamankan adalah sabu dan ganja. Namun untuk detail atau barang bukti seberapa banyak dan seberapa berat barang bukti yang diamankan sampai saat ini masih belum dijelaskan lebih lanjut, sehingga kemungkinan rencananya besok akan diberikan rilis secara resmi berapa banyak barang bukti yang diamankan dan juga apa hukuman atau proses hukum selanjutnya. Maka untuk kesimpulannya pada malam hari ini rekan-rekan media masih menunggu secara detail apa yang akan proses hukum apa yang akan terjadi pada Faris RM ke depannya. Seperti itu, Anissa. Baik, Hanif, kalau begitu selain dari barang bukti yang sudah berhasil disita oleh pihak kepolisian, atau kemudian apa saja hal-hal konkret yang memang ini menunjukkan bahwa Faris RM ini memang terbukti menggunakan narkoba? Apakah sudah dilakukan juga tes urin oleh pihak kepolisian pada saat pemeriksaan atau seperti apa jalannya? Ya Anissa, memang kalau berdasarkan penjelasan dari Humas Polres Jakarta Selatan belum ada keterangan lebih lanjut hal-hal seperti apa. Tapi kalau berdasarkan penangkapan ketika di Bandung, memang ditemukan Faris RM membawa barang bukti sabu dan ganja seperti yang tadi disebutkan. Sehingga memang seperti video viral yang sudah ada di internet, tidak ada walaupun Faris RM sempat mengelak bahwa dia tidak mengetahui apa-apa, tapi pada akhirnya dia menuruti penangkapan
yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dan tidak ada perlawanan yang berarti, sehingga hingga saat ini selama 1 hari Faris RM sudah ditahan dan rencananya pada besok hari Kamis Polres Jakarta Selatan akan memberikan rilis resmi terkait bagaimana barang bukti dan juga proses hukum yang menjerat Faris RM terkait kasus narkoba yang keempat kalinya ini. Seperti itu, Anissa. Oke, Faris RM hari ini juga sudah ditahan, begitu penjelasan dari Anda. Kemudian untuk pihak keluarga, apakah ada juga nampak Anda melihat di Polres Jakarta Selatan ini ada pihak keluarga yang mengunjungi atau seperti apa? Apakah ada keterangan juga dari pihak keluarga inti Faris RM? Ya, berdasarkan kejelasan atau pantauan dari rekan-rekan media di sini tidak terlihat ada keluarga ataupun bahkan pengacara yang coba untuk menyampari atau menemani Faris RM selama 1 hari ini. Mungkin itu juga yang menjadi tahapan atau masih ditunggu sampai belum ditemukan atau belum diberikannya rilis resmi terkait kasus narkoba yang menjerat Faris RM. Jadi mungkin keluarga atau pengacara baru akan bisa menemani Faris RM pada besok hari Kamis bersamaan dengan rilis resmi yang akan diberikan oleh Polres Jakarta Selatan. Anissa. Oke, baik. Selain Faris RM dan juga tadi Anda sampaikan ada sang supir yang memang ini merupakan dari pengembangan kasus sang supir tersebut yang sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu. Apakah ada tersangka lain ataupun pelaku lain yang memang melakukan penggunaan konsumsi narkoba tersebut bersama dengan Faris RM? Ya, betul, Anissa. Mungkin untuk kejelasan dari Humas Polres Jakarta Selatan sejauh ini baru ada 2 tersangka yang ditetapkan dan diumumkan. Apakah jika seandainya kedepannya akan ada tersangka-tersangka baru, baik itu pengguna maupun pengedar, memang belum diinformasikan secara lebih lanjut. Tapi rencananya memang untuk tersangka-tersangka resmi sejauh ini baru 2 itu, yaitu tersangka berinisial ADK dan juga Faris RM sendiri. Jika seandainya akan ada tersangka baru, baik itu pengedar, penyuplai ataupun pemakai juga bersama Faris RM, mungkin akan diberikan atau keterangannya besok. Namun ketika yang diketahui pada penangkapan hari Selasa kemarin di Bandung, Faris RM menggunakan sabu atau barang bukti narkoba itu seorang diri dan membawanya seorang diri. Seperti itu, Anissa. Oke, baik. Kalau begitu kami pasti akan nantikan informasinya dari Anda. Terima kasih atas informasi Anda saat ini. Hanif Musyafa dan juga juru kamera Hilman Praitno dari Polres Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.